Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya. Allah juga adalah zat yang maha pemberi. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk di alam jagat raya ini. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, janganlah khawatir dan gelisah di dalam urusan rezeki. Selagi makhluk itu hidup, termasuk kita manusia ini, maka pasti Allah akan penuhi kebutuhan hidupnya. Dan Allah akan beri rezekinya. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi rezeki makhluknya, maka kita pasti akan telah mati. Sebab orang yang mati berarti rezekinya telah habis untuk jatah hidupnya. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan setidaknya ada 8 cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya. Yang pertama yaitu rezeki karena telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada suatu makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah, dan Dia mengetahui tempat tinggal dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz yang nyata. Kemudian yang kedua yaitu rezeki karena usaha. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada hambanya dari cara usaha seorang hamba. Seperti misalnya usaha perniagaan, pertanian, peternakan, atau menjual barang dan jasa dan lain sebagainya. Selagi manusia itu berusaha, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan penuhi rezekinya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya manusia itu memperoleh dari apa yang telah diusahakannya. Jadi selagi manusia itu mau berusaha, maka insya Allah Allah akan memberikan rezeki padanya. Kemudian yang ketiga yaitu rezeki karena bersyukur. Manusia yang pandai bersyukur, maka Allah akan cukupi dia, karena dengan bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat tersebut kepada kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Kemudian yang keempat yaitu rezeki yang tidak terduga. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada hambanya dengan cara yang mungkin tidak masuk akal, atau mendapatkan rezeki dengan tidak ada rencana, atau bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada makhluknya itu atau kepada hambanya, bahkan tanpa bekerja pun Allah akan cukupkan kebutuhan makhluknya itu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Di dalam Al-Quran surat At-Tolaq, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan memberi jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kelima yaitu rezeki karena beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar selain dapat menghapus dosa, juga dapat mendatangkan rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nuh, pada surat Nuh ayat 10 sampai dengan 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan yang lebat dan memperbanyak hartamu. Ya. Maka dengan istighfar ini kita memohon ampun, maka insya Allah Allah akan membukakan pintu rezeki buat kita. Kemudian yang keenam yaitu rezeki karena menikah. Menikah adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kesunahan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terkadang ada seorang pemuda yang masa lajangnya mungkin lontang-lantung, sulit mendapatkan pekerjaan, mau usaha ini dan itu tapi selalu gagal, dan takut untuk menjalani hidup. Maka cobalah dengan cara dia menikah. Barangkali dengan menikah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki untuknya. Bagaimana tidak? Dua orang manusia yang menjadi satu melalui ikatan suci pernikahan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan satu orang saja maka Allah akan penuhi. Lantas bagaimana satu orang ditambah dengan satu orang, maka menjadi dua orang ini Allah akan cukupkan daripada rezekinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Maka kalau misalnya ada seorang pemuda yang mungkin sulit mencari pekerjaan ini dan itu, maka niatkanlah menikah ini dengan lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu rezeki untuknya. Kemudian yang ketujuh yaitu rezeki karena anak. Ada benarnya pepatah orang dahulu mengatakan bahwasanya banyak anak itu banyak rezeki. Lihat orang-orang tua kita dahulu, anaknya ada yang 5, 7 bahkan sampai 10, tetapi mereka semuanya sehat-sehat dan hidup bahagia. Artinya dari ke-5 sampai ke-10 orang tersebut, mereka semua ya bersekolah, tidak ada yang tidak sekolah gitu maksudnya. Maka Allah akan memberikan rezeki melalui daripada anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami, kata Allah, yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki kalian. Artinya anak ini sudah ada rezekinya, Allah jamin rezekinya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu melalui daripada tangan kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir yaitu rezeki karena
banyak bersedekah. Kita tahu bahwasanya sedekah ini membuka daripada pintu rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Yang artinya, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya dengan baik. Maksud daripada memberi pinjaman kepada Allah ini yaitu maksudnya adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat dan tentunya kita sebagai manusia tetap berikhtiar dan berusaha. Maka dengan ikhtiar dan usaha kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan rezeki buat kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.